Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengupas satu topik yang menarik yang berkaitan dengan bagaimana keabsahan prosedur pemberhentian seseorang dari jabatannya. Lebih khusus lagi, saya ingin membahas tentang prosedur pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain. Sahabat, menjawab pertanyaan bagaimana keabsahan pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain, itu sebetulnya kita sedang membincangkan teori mengenai pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain, termasuk Wali Nagari misalnya kalau di Sumatera Barat. Tentu saja pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain itu haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah pertama, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana Undang-Undang 6 Nomor 6 2014 ini mengatur tentang pemberhentian kepala desa. Yang kedua, peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 yang di salah satu bagian atau babnya itu mengatur mengenai pemberhentian kepala desa. Kemudian di bawahnya lagi itu ada Permendagri yang khusus juga mengatur tentang pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain itu. Lalu di setiap kabupaten kota tentu juga diatur bagaimana sistem, mekanisme, prosedur pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain. Nah, sahabat pembelajar, secara teori sebetulnya pemberhentian kepala desa ini bisa dikategorisasi menjadi beberapa sub. Saya kemudian mengkategorisasi, membuat sub bahasannya menjadi 3 besar. Yang pertama soal sistemnya, sistem pemberhentian kepala desa. Sistem pemberhentian kepala desa itu di dalamnya juga ada bagian-bagiannya lagi, yaitu cara pemberhentiannya, alasan setiap cara itu pemberhentiannya, atau kondisi atau keadaannya begitu, mengapa si kepala desa atau wali nagari itu harus berhenti atau diberhentikan. Lalu kemudian yang kedua soal mekanismenya, bagaimana mekanisme pemberhentian atau diberhentikan atau berhenti si kepala desa itu. Dan yang ketiga, pembahasannya berkaitan dengan sub mengenai prosedurnya. Sebenarnya selain sistem, mekanisme, dan prosedur pemberhentian kepala desa, bisa juga kategorisasi itu ditambah soal keberatan. Karena semua setelah ditempuh sesuai dengan sistem atau caranya, alasan-alasan pemberhentiannya, lalu kemudian prosedur, mekanisme dan prosedur pemberhentiannya, kepala desa juga bisa, yang diberhentikan itu bisa mengajukan keberatan atas pemberhentian itu. Jadi pembahasan juga keberatan juga penting untuk dikaji. Sahabat, sebelum kita detail ke satu demi satu bagaimana peraturan perundang-undangan existing itu mengatur mengenai sistem, kemudian mekanisme, prosedur, dan keberatan pemberhentian kepala desa itu, di bagian yang pertama ini, di video yang pertama ini, saya ingin mengupas soal apa sih yang dimaksud dengan istilah pemberhentian. Pilihan kata atau diksi pemberhentian kepala desa atau dengan nama lain, kalau di Sumatera Barat lagi-lagi pemberhentian wali nagari misalnya, itu dipilih kata-kata pemberhentian sebetulnya untuk
menampung dua maksud. Jadi pemberhentian itu ada dua maksud. Yang pertama, pemberhentian itu adalah diberhentikan. Kalau diberhentikan tentu saja tidak atas keinginan si kepala desa atau wali nagari, dia diberhentikan. Lalu ada istilah berhenti. Jadi istilah diberhentikan dan pemberhentian, jadi berhenti dengan sendirinya dengan diberhentikan itu berbeda. Kalau berhenti itu misalnya alasannya karena meninggal itu kan berhenti dengan sendirinya begitu. Kemudian habis masa waktunya, kalau sekarang 6 tahun, maka dia berhenti dengan sendirinya. Nah, kemudian juga ada istilah diberhentikan. Nah, diberhentikan itu karena kondisi apa? Jadi ada kondisi yang membuat si kepala desa itu ia diberhentikan. Ketika bicara soal kondisi tertentu, maka ini mempengaruhi mekanismenya. Misalnya, kalau kepala desanya itu diberhentikan karena dia diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Bagaimana mekanisme dan prosedurnya? Siapa yang melakukan pemberhentiannya? Apakah pemberhentiannya langsung atau pemberhentian sementara? Atau kalau kepala desanya misalnya diduga melakukan korupsi, apalagi korupsi dana bansos misalnya, dia sudah tersangka. Nah, ini tentu saja kondisi. Ketika ada kondisi begini, maka si kepala desa itu masuk yang kategori ini, dia diberhentikan. Lalu bagaimana mekanisme pemberhentiannya? Tentu saja ketika dia tersangka ada mekanismenya. Apakah dia diberhentikan sementara atau kemudian diberi peringatan lebih dahulu? Nah, setiap kondisi, setiap keadaan, setiap alasan yang mengakibatkan seorang kepala desa itu diberhentikan nantinya, itu haruslah kemudian mempunyai mekanisme dan prosedur. Mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan alasannya, lalu itu dilaksanakan oleh pejabat atasannya, bupati misalnya, wali kota, itu akan berpengaruh kepada keabsahan dari pemberhentian itu. Kalau tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, maka pemberhentian itu menjadi tidak sah. Nah, ini kaitannya dengan keberatan. Bagaimana kemudian keberatan itu diajukan? Kepada lembaga mana keberatan itu kemudian disampaikan? Sahabat pembelajar, pembahasan ini penting, dan pada bagian video yang singkat ini, karena kalau lama-lama nanti confuse juga, terlalu banyak yang kita harus diskusikan. Di video pertama ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemberhentian kepala desa itu haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang 6 2014, peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, sebagaimana yang sudah diubah 2 kali, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pemberhentian kepala desa, dan peraturan-peraturan daerah yang mengatur di daerah kota kabupaten masing-masing tentang pemberhentian kepala desa. Ketika sudah sesuai, tentu saja yang sesuainya itu adalah bahwa cara atau sistem perubahan itu haruslah diikuti oleh mekanisme dan prosedur yang kemudian diatur juga di dalam peraturan perundang-undangan itu. Catatan penting lainnya, di samping sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan untuk pemberhentian kepala desa itu harus juga sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau AAUPB. Saya pikir
di kesempatan berikutnya, di video yang berikutnya, saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai detail pengaturan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian kepala desa, baik dia berhenti ataupun diberhentikan. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.